Karena perbedaan dalam menafsir. Alkitab orang Katolik yang bukan deuterokanonik kita beli dari gereja Protestan, atau bukan Protestan, gereja yang netral. Kita tahu ada yang namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau punya Katolik, Lembaga Biblika. Kita pesan kok pada mereka, terjemahan mereka kok yang kita pakai. Jadi titik koma pun persis sama. Tetapi ketika membaca satu ayat, tafsirannya bisa berbeda. Contoh yang paling jelas adalah ayat yang mengenai Petrus. Petrus menurut gereja Katolik Paus pertama, karena Yesus mengumpulkan para rasul dengan seorang sebagai pemimpin. Petrus selalu tampil sebagai yang pertama. Dalam daftar para rasul dia selalu disebut yang pertama. Ada apa-apa selalu Petrus yang muncul. Sesudah Yesus bangkit dari mati, Petrus yang muncul bersama Yohanes. Nah, dengan demikian gereja percaya Petrus itu pemimpin. Nah, dasar lain adalah Matius 16 ayat 18. Sesudah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Nama Petrus bahasa Aram Kefa, artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Kalau dari segi bahasa, kata ini kan berarti menunjuk ke yang baru disebut ya. Ini itu berarti menunjuk pada Petrus. Engkau itu Kefa, artinya batu karang, dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Permainan kata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lain, tapi bahasa tertentu masih bisa. Contoh perbandingan lain sekali, misalnya ada anak diberi nama oleh bapaknya, "Engkau saya beri nama untung supaya kamu untung hidupmu." Ada permainan kata. Petrus itu nama diri sekaligus menjadi nasibnya, fungsinya. Petrus itu batu karang, dan Yesus ingin mendirikan gerejanya di atas batu karang ini. Dengan kata lain, Petrus menjadi kepala gereja. Itu tafsiran Katolik. Tetapi gereja Protestan mengatakan, oh tidak, bukan Petrus. Yang dimaksud adalah pengakuan Petrus. Jadi engkau adalah Petrus, dan di atas pengakuanmu kudirikan gerejaku. Menurut gereja Katolik lebih logis yang dimaksud ini itu bukan pengakuan Petrus, tetapi Petrusnya. Maka mereka tidak punya paus, kita punya paus. Terserah mereka tidak mau punya paus, tetapi kita bisa mengerti mengapa kita punya paus. Nah, ini dasar dari ajaran tentang paus. Perbedaan tafsiran, dan banyak beberapa ayat lain yang penting. Memang kita berbeda tafsiran. Itulah sebabnya kita berbeda juga dalam ajaran. Berikutnya, kesalahpahaman. Kadang orang tertentu menyalahkan gereja Katolik karena salah paham. Gereja Katolik mempunyai ajaran Paus itu tidak bisa sesat. Wah, padahal Paus bisa salah katanya. Benar. Paus pun bersalah, berdosa, ajarannya bisa salah. Salah satu pertanyaan yang sudah masuk ke saya nanti tentang Paus Fransiskus yang mungkin dikritik oleh para kardinal karena ajarannya tidak cocok. Paus bisa salah, bisa. Tapi yang dimaksud gereja Katolik bukan segala yang keluar dari mulutnya tidak bisa salah. Yang dimaksud dengan ajaran tidak bisa sesat adalah
kalau Paulus dengan penuh kesadaran mendengarkan seluruh ajaran, seluruh uskup di seluruh dunia, mendengarkan umat, lalu dia mengatakan, inilah iman Katolik. Dan dia mengatakan itu di atas tahtanya dan mengatakan, mewakili gereja Katolik, saya menyatakan inilah iman Katolik. Tidak pernah karena dia punya ide sendiri lalu mengumumkan ajaran lalu dianggap tidak bisa sesat. Dan Anda tahu, baru satu kali terjadi Paulus memakai apanya? Hak tidak bisa sesatnya, yaitu ketika mengumumkan Maria diangkat ke surga. Ya, jadi nanti kita ini ya tahun 1954 baru sekali. Jadi kalau lain-lainnya mungkin salah. Bayangkan, baru satu kali ketika Paus Pius XII mengatakan Maria sudah mulia bersama Yesus di surga. Inilah iman kita, karena dia sudah mendengarkan semua uskup di dunia, sudah mempelajari semua yang ada, maka dia mengatakan inilah iman kita. Tapi orang luar tidak mengerti. Mereka mengira semua yang diucapkan Paus dipercaya orang Katolik tidak bisa sesat. Lalu mereka mulai mengatakan, lihat, dulu Paus mengatakan matahari mengelilingi bumi, padahal yang benar bumi yang mengelilingi matahari. Kasus Galileo Galilei. Bukan itu yang tidak bisa sesat. Ya. Terakhir, lalu saya berhenti. Terjemahannya tidak tepat. Misalnya, pernah ada buku kecil yang mengatakan orang Katolik bertentangan dengan Alkitab karena orang Katolik punya litani, doa yang diulang-ulang. Doakanlah kami, gitu kan? Padahal dalam Alkitab dikatakan, kata mereka, dalam doamu jangan kamu mengulang-ulang doamu. Jangan mengulang-ulang doa seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Padahal kata Yunani yang dipakai, batalogein, itu lebih tepat diterjemahkan dengan bertele-tele atau nyerepet. Terlalu banyak omong itu. Itu namanya nyerepet. Atau apa itu bahasa sini? Merepet di sini ya. Oh, kalau di Jawa Timur merepet itu agak mendesak-desak gitu ya. Oke, merepet ya namanya ya. Lebih tepat itu. Jadi dalam doamu jangan banyak cakap. Kenapa? Karena kalau kamu banyak cakap, kamu seperti orang kafir yang mengira dengan banyaknya kata-kata doamu dikabulkan. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah jangan menafsir hanya sepotong. Apalagi kalau terjemahannya tidak tepat. Harus menafsir dengan melihat keseluruhan. Karena Yesus mengatakan seperti kebiasaan orang kafir. Yang menyangka bahwa banyaknya kata-kata menentukan doanya dikabulkan atau tidak. Itu sebenarnya alasan sesungguhnya dari ucapan Yesus. Orang kafir itu pakai mantra. Makin cepat, makin manjur, makin banyak doanya, terus jadi mantranya cepat sekali. Mereka mengira dewa kalau diberi mantra-mantra, makin banyak mantranya, dewanya kayak mabuk begitu lalu terpengaruh mengabulkan doa kita. Tidak, Allah kita tidak bisa dibuat mabuk dengan banyaknya kata-kata. Malah mungkin entah apa ya, jenuh gitu ya, mual dengan banyaknya kata-kata. Banyak doa singkat padat terkabul. Nah itu perbedaan apa? Salah tafsir. Sudah, saya kira cukup. Kalau yang lain tidak penting karena salah paham itu juga
terakhir tapi tidak usahlah. Mereka sering salah baca tulisan kita. Nah, kalau salah baca, ya salah paham. Salah paham, ya sudah selesai. Oh, namanya salah paham. Ya, terima kasih.